Oke, baik ya teman-teman. Kali ini kita melanjutkan yang kemarin ya, yang sudah saya sampaikan. Jadi ini kalau tadi kalau sebelumnya nih saya sudah mensimulasikan ya si ball rignya ini yang apa eh, bolanya tadi ini ya. Tadi mana? Oke, nah, ini LTX terus yang bolanya mana tadi ya? Oh ini besar. Nah ini ya. Kalau teman-teman lihat di sini, nah ini sudah dianimasikan berdasarkan gambar referensi ya. Nah, oke ya. Sekarang saya pindah lagi view-nya dari perspektif ya, ALTW tekan pindah ke sini ke side view atau yang samping ya. Oke, sekarang saya seleksi lagi di sini ballnya control ALTX. Ini juga sama yang tilenya juga ALTX. Nah, kali ini ya, ini kita akan melakukan yang namanya uh, follow through ya untuk menggerakkan si ekornya ini ya, follow through dan overlapping action. Nah, jadi gini ya teman-teman, untuk membuka file yang ini teman-teman tinggal untuk menampilkan controllernya ini kan tidak ada ya, tidak tampil. Karena teman-teman begitu lihat di sini ya, di tombol di layer ini masih tersembunyi. Kalian tinggal klik a tail 01 ini, diklik. Nah, selanjutnya diklik lagi, ini juga sama, centangkan visibility-nya, ini juga sama, centang lagi. Ini kalau misalkan udah mentok ya, tinggal ditarik ini sini. Ini buka lagi, ini masih ada yang tersembunyi, tinggal ditampilkan. Begitu pula yang dan seterusnya ya, sampai semuanya betul-betul tampil ya. Nah, ini. Oke, ini kayaknya sudah. Oh ya, sudah. Udah selesai tuh, lihat panjang banget ya. Ini adalah struktur bond ya, teman-teman. Oke ya. Kali ini kita akan menganimate ini ya. Nah, ini si apa si ekornya ini ya kita akan animate ya ke follow through dan overlapping action. Nah, sebelum ke overlap dan overlapping action ini ya kita akan menganimate prinsip animasi kedua yaitu ada yang namanya anticipation. Oke lah ya. Nah, pertama ya misalkan ide itu lompat ya. Si objek ini dia tuh lompat dari ya, permukaan atas di sini, di bawahnya ini lantai. Nah, yang perlu kita tambahkan berarti apa? Lantainya sudah. Sekarang kita tinggal buat bagian atasnya di sini. Ya, seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Ini saya tarik lagi. Nah, oke. Ya, ini tampilannya ya. Ini bagian atasnya lah ya. Nah, oke. Sebelum dia melompat, dia akan melakukan overlap akan melakukan anticipation ya teman-teman. Nah, kita klik dulu yang master ya. Kemudian kita perhatikan ya teman-teman timelinenya. Karena di sini kita sudah melakukan lompatan, artinya anticipation itu dilakukan sebelum gerakan intinya ya. Yang tadi yang squash and stretch. Nah, caranya kita menambahkan keyframe sebelumnya. Oke, sekarang kita timelinenya kita tambahkan di sini. Waktunya menjadi misalkan 150 ya. Atau mungkin kebanyakan ini pakai 120 saja ya. Jadi 125 sorry 125 biar pas. Oke. Ya. Nah, selanjutnya yang di sini kalian blok, keyframe-nya di sini di blok ya, klik kiri blok ya. Ini kalian tinggal klik tahan baru tarik samping sini. Artinya 20 frame dia akan diam saja. Oke. Nah, oke. Kemudian ini berlaku juga ke yang lainnya. Nah, ini kan masih di sini ya. Ini kita tinggal blok lagi. Ini kan masih ada keyframe-nya nih. Nah, yang ini, yang rootnya yang ini. Ini tinggal kita blok. Kemudian kita tempatkan di frame
Tadi berapa? 25. Oke ya. Oke, nah yang ini itu ya teman-teman, kemarin saya lupa ini tidak di-insertkan atau tidak kita scalingkan. Nah ini bisa kita scalekan lagi, ini tinggal diklik, ditarik ke posisi 125 sini. Nah, ini sama nanti sama yang master ini, karena dua objek ini yang kita gerakan. Oke, ya baru yang master sama yang root di sini. Maaf, ini. Nah, oke. Ya, selanjutnya di sini di anticipation kita buat animate. Kita aktifkan dulu ya, jangan lupa key-nya. Kalau mau menganimasikan, kalian harus aktifkan auto key-nya sehingga kelihatan merah nanti di slider. Nah, kita buat gerakan dulu, misalkan di sini contoh lah ya. Ini saya buat gerakannya seperti ini. Oke, kayak gini ya. Nah, jadi oke. Coba kita lihat. Oke, kita kebalik ini, kebalik ya. Harusnya tadi tuh saya hapus dulu. Harusnya kayak gini dulu. Nah, oke, ini kayak gini. Kemudian, nah, kita bisa copy juga layer keyframe yang ini. Caranya tekan block, teman-teman, block ininya, keyframe-nya, tekan shift, tarik ke frame 10 seperti ini. Jadi dia diam saja. Baru di sini di frame 15 dia akan nunduk seperti ini. Ya, mungkin agak seperti ini. Nah, ya. Oke, di frame 25 ini mungkin saya lebih gepengkan lagi ya. Biar di sini gerakan antisipasinya kan dia nunduk, bolanya nunduk. Oke. Nah, selanjutnya ini badannya udah ya, yang badan udah. Tinggal kita yang ekor ya, teman-teman, yang ekor. Sekarang yang ekor kita bisa apa? Misalkan seperti ini. Oh, sorry, pakai rotasi ya. Pakai rotasi, misalkan seperti ini. Oke. Di frame 10 masih sama kayak gini. Nah, ini mungkin agak ngacung ke sini ininya. Oke, ya. Begitu pula yang ini, yang nah ini di sini ya, di bawahnya. Misalkan taruhlah di sini. Oke, apakah bisa dikontrol? Oh, ternyata nggak bisa ya. Jadi yang cukup yang ini saja. Oke. Ini begitu ke sini kita tinggal tarik lagi kayak gini. Oke, nah ini harusnya sih yang ini ya. Cuma ini sepertinya di disable untuk rotasinya ya, teman-teman. Oke. Berarti nganimate-nya pakai yang ini, tarik di ke frame 10. Ini tarik sini. Oke. 20-nya saya hapus dulu. Jadi mainnya kita di frame 10 ya. Ini juga sama ya, teman-teman. Berarti di frame ini ya cukup seperti ini. Nanti di frame 15 kayak gini. Ini yang pertama tinggal dihapus aja nggak masalah. Terus ya ini juga sama, yang keduanya misalkan ini kan biasanya ekor agak seperti ini ya. Ini hapus yang pertama, kemudian ini juga sama, misalkan seperti ini. Frame 0-nya dihapus, ini juga sama. Di frame 0-nya dihapus, ini juga seperti ini misalkan. Ini hapus. Nanti kita mainnya di frame 15. Oke, di sini. Misalkan ini seperti ini. Terus ini seperti ini, ya. Oke, ini juga sama. Seperti ini. Oke.
Oke. Oke, ini saya tarikan seperti ini. Oke, nah di frame 25 ini kita agak turun juga sini ya. Nah, ini juga sama. Biasanya kalau melompat itu si ekornya agak lurus ya. Nah, seperti ini. Jadi ini akan lebih terlihat lebih dinamis ya teman-teman ya. Oke, mungkin yang ini. Oke. Oke. Nah, di sini biasanya kalau lompat itu biasanya kan ekornya dia akan lurus seperti ini. Ya. Oke. Oke, dia mungkin terbang di sini. Berarti ini kita tinggal tambah naikkan lagi dia. Nah, seperti ini. Di sini boleh lah kita nanti mungkin mau memainkan lagi agak tinggi lagi. Nah, seperti ini. Ini ya. Terus ininya kayak gini. Lebih dinamik dia ya. Oke, karena berhubung dia lagi ke bawah ya, otomatis. Nah, misalkan seperti ini. Oke ya, teman-teman ya. Oke, sekali lagi ini hanya ilustrasi saja ya. Hanya ilustrasi saja. Nah, yang lebih bagusnya sih apa ya? Kalian bisa melihat dulu gerakan gambar dari objek aslinya seperti apa sih kalau misalkan dia melompat gitu. Nah, taruhlah misalkan dia seperti ini. Nah, dia itu mau menjelang yang namanya apa? eh overlapping ya. Jadi antisipasinya ini kalian sudah selesai sampai di frame 20. Nah, ini harusnya udah melompat ya di sini. Ya, misalkan di sini. Ini bisa kita tarikan lagi. Misalkan saya hapus lagi. Ini juga sama. Oke. Oke, tadi di frame berapa? Nah, di sini. Nah, ini bisa dihaluskan lagi ya teman-teman seperti ini. Oke, terus tadi mana helper? Nah, di helpernya di sini. Oke, ini tadi ke frame 65 ya. Misalkan seperti ini. Terus ini seperti ini. Terus seperti ini. Nah, biasanya ini lebih ini lagi ya teman-teman ya. Nah, nubruk di sini. Dia akan overlapping dia di sini. Taruhlah di sini misalkan. Misalkan seperti ini. Terus ini ke 70. Tinggal kalian putarkan di sini. Oke. Ini sudah, ini juga sudah, tinggal yang ini nih. Nah, yang ini tinggal ditarik dulu ke 65.
Nah, misalkan taruhlah misalkan seperti ini. Oke, di 75. Nah, ini yang teleharpernya tinggal kita tarik lagi. Ya, biasanya di situ kalau misalkan overlapping itu dia pasti akan ngebentur ke tubuhnya ya, teman-teman. Namanya juga overlapping ya. Oke. Misalkan seperti ini. Set. Nah, ini detailnya atau di ekornya ini bisa seperti ini ya. Nah, ini bisa teman-teman apa ya namanya? Disesuaikan juga ya, teman-teman ya. Kayak seperti ini. Oke. Oke, nah di sini loh kok blodos ininya ya. Nah, ini bisa kalian nanti sesuaikan ya. Telehelper ini tinggal kalian sesuaikan lagi, kemudian bagian di sininya ini. Terus bagian ini juga sama ya. Nah, ini pasti dia nanjak ya. Otomatis helpernya ini kalian ini kayaknya seperti ini. Ini tarik seperti ini. Sorry. Ini terus yang kurang pas ya di sini aja. Nah, oke ya. Nah, ini tinggal nanti kalian sesuaikan ya. Ini seperti apa ya? Memang kok banyak ya Pak ininya apa controller yang harus kita atur. Ya memang seperti itulah ya. Tugas dari animator ya. Tugas dari animator. Oke, apalagi kalau yang sudah terbiasa atau mungkin yang pernah di studio udah paham biasanya kerjaan animator seperti apa. Nah, ini masih gambaran kasar ya teman-teman ya. Oke. Ini masih ada yang aneh di sini gerakannya. Antisipasinya sudah ya. Nah, ini tuh biasanya harusnya di sini itu si tail harusnya ke sini dulu, ekor dulu ya. Nah, inilah contoh kalau misalkan kita menganimate tanpa ada apa namanya? Gambar referensi ya seperti ini ya. Tidak ada gerakan referensi itu seperti ini. Jadi kelihatannya kok aneh banget ya gitu. Pasti itu bakal terjadi seperti itu ya, teman-teman ya. Pasti bakal aneh ya. Karena di dunia animasi ini, teman-teman, itu berkaitan erat dengan yang namanya fisika ya. Jadi apa yang kita lihat sehari-hari seperti apa, makanya bisa dikatakan animasi itu kurang bagus atau kurang rapi itu pasti jelas bakal apa ya namanya kelihatan. Kita bakal bisa menilai sendiri ya, teman-teman. Animasi itu apa namanya kurang bagus atau kurang rapi ya. Oke, ini harusnya dari sini. Nah, di sini tuh harusnya lebih nekuk lagi ya, teman-teman. Nah, di sini tuh harusnya lebih nekuk lagi. Ini harusnya agak seperti ini. Sorry, seperti ini. Tapi ini yang agak narik lagi. Nah, ini. Karena luas enggaknya, kalau kita tidak tahu apa eh, gerakan asli dari si gerakan realnya dari objek yang kita animasikan itu, ya dan ditambah lagi unsur fisikanya kita jelek, ya, itu akan tentunya lebih tidak cocok ya biasanya atau mungkin kurang plus lah ya kurang pas. Oke, ini gerakan antisipasinya ada ya, udah di gerakan antisipasi. Nah, ini yang follow-nya tuh yang ini yang kita ngikutin. Nah, ini gerakan di sini overlappingnya di sini.
Nah, mensiasatinya supaya gerakannya itu halus, kita harus perbanyak referensi ya, teman-teman. Oke ya, teman-teman. Tadi ini kita sudah menambahkan yang namanya anticipation dan overlapping action. Nah, barangkali teman-teman punya pengalaman lain atau pada saat dipraktekkan ini kok lain bisa kita diskusikan ya. Oke? Silahkan, selamat mencoba. Adios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.